Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkuis. Selamat datang kembali di channel kami di sana. Uy. Setelah kita sampai di Taman Marga Satwa Ragunan dan membayar biaya parkir sebesar Rp6.000, akhirnya kita bisa memarkirkan kendaraan kita nih sobat. Oh ya, ini kita masuk dari pintu utara 3 ya sobat. Tuh ada tulisannya pintu pintu utara 3. Oh ya, untuk informasi aja nih sobat, untuk jam operasional dari Taman Marga Satwa Ragunan itu dibuka dari pukul 07 pagi sampai dengan pukul 5 sore ya sobat. Dan buka dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu nih sobat. Sedangkan hari Seninnya itu kemungkinan besar libur ya sobat. Mungkin karena hewan-hewan juga butuh istirahat kali ya biar nggak stres. Sedangkan untuk harga tiketnya nih, tadi kita sudah masuk itu menggunakan kartu e-money khusus dari Bank DKI, yaitu kartu e-money khusus dari Marga Satwa Ragunan. Jadi ketika kita masuk, kita cukup ngetap aja, tapi dengan catatan saldo cukup ya sobat. Dan untuk harga tiket masuknya itu untuk orang dewasa itu sebesar Rp4.000 dan untuk anak-anak itu Rp3.000 saja nih sobat. Masya Allah, sangat murah sekali ya sobat. Jadi bagi sobat berku yang ingin berwisata murah meriah, yang ingin healing-healing dengan dompet yang tidak terlalu mahal, itu bisa nih datang ke Taman Marga Satwa Ragunan ini karena dengan harga tiket yang sangat murah, kita bisa menikmati hijaunya pepohonan, apalagi di pagi hari ya dengan udara yang masih segar dan sehat nih sobat. Dan kita bisa menjadi menjadi apa ya? Menjadi wisata edukasi nih untuk kita dan anak-anak kita. Nah, begitu dari pintu masuk utara, kita tidak jauh masuk ke kandang gajah tadi. Nah, kita lanjut ya sobat. Nah, karena masih pagi hari, jadi udara masih segar dan hewan-hewan juga masih pada segar tuh. Ini gajah nih sobat. Nah, karena kebun binatang Ragunan itu sangat luas, maka saya pikir lebih baik apa ya, biar kita nggak capek juga nih jalan. Karena kalau kita berjalan itu kira-kira ini ya apa nggak sempet mengelilingi beberapa destinasi hewan ya sobat, sehingga kita sewa sepeda aja nih. Selain agar lebih cepat, karena kita apa ya, karena kita bisa nyewa sepeda, selain selain lebih cepat dan kita bisa sampai di destinasi binatang-binatang yang kita tuju juga. Dan selain itu juga bisa membuat tubuh kita sehat karena goes, karena kita bergoes olahraga, apalagi di pagi hari udara masih segar dan sehat. Nah, ini dia rental sepedanya nih. Nah, untuk harga sewa sepedanya sendiri nih, kita membayar terlebih dahulu nih di kasir ini nih sobat. Yang berada di sebelahnya dari sepeda tersebut dengan menyertakan KTP atau SIM sebagai jaminannya. Sedangkan untuk harga sewa sepedanya itu untuk yang double artinya bisa untuk dinaiki untuk 2 orang itu sebesar Rp15.000 dan untuk yang sepeda single untuk 1 orang itu Rp10.000 dengan durasi waktu 1 jam nih sobat. Cukup murah kan? Tetapi jangan khawatir nih sobat. Gimana kalau seandainya mungkin ada yang bertanya nih, ada yang bertanya-tanya gimana kalau seandainya lebih dari 1 jam nih sobat. Nah jadi kebetulan setelah kita nyewa sepeda kita mampir ke kandang jerapah ini sobat dan jerapahnya pada sehat-sehat ya. Dan bagi sobat perku yang ingin mengetahui informasi tentang jerapah bisa tadi di post ya untuk informasi jerapahnya. Nah ini jerapahnya, masya Allah sehat-sehat ya sobat. Oh ya kita kembali lagi ya sobat. Eh, nah ini adalah burung unta. Kita kembali lagi ya.
ada mungkin ada yang bertanya ya, gimana kalau seandainya kita nyewa sepeda lebih dari 1 jam? Misalnya kita kelupaan waktu nih sobat. Atau ketika kita goes di kebun binatang, ada suatu sebab lain nih sehingga pemakaian sepeda yang tadi kita sewa itu 1 jam itu melebihi batas sampai 1 jam 10 menit nih sobat. Itu bagaimana nih? Nah, jadi jangan khawatir ya sobat. Kebetulan kita bertanya nih setelah kita membayar kita bertanya pada petugas kasirnya kalau lebih dari 1 jam gimana nih? Kemudian dari itu mbak-mbak ya. Ternyata kata mbaknya tersebut, "Oh, masih ada dikasih batas waktu toleransi kok, Mas. Itu selama 15 menit dan sehingga kita tidak perlu membayar lebih jika ternyata lebih dari 10 atau maksimal 15 menit ya, sobat." Nah, ini adalah komodo nih, kandang komodo dan kebetulan komodo sedang berjemur. Nah, jika sudah tadi kan kita sudah menyebutkan bahwa untuk batas toleransi penyewaan itu sampai 15 menit ya sobat. Nah, jika sudah di luar dari waktu toleransi tersebut, baru deh kita dikenakan kas atau biaya 1 jam berikutnya. Yaitu sejumlah kalau yang double itu 15.000 dan untuk single itu 10.000. Oh ya, untuk harga yang tadi saya sebutkan tersebut sewaktu-waktu bisa berubah ya sobat. Nah, kebetulan setelah kita dari jerapah kemudian ke komodo, kita mampir ke kanguru nih. Kebetulan anak saya penasaran nih sama kangurunya sehingga kita inspeksi lebih dekat nih ke sini. Inspeksi ini adalah kanguru tanah ya sobat. Mungkin bagi sobat perku yang sudah tahu nih untuk kanguru. Nah, ini untuk kanguru ini dia hewan yang cukup unik ya sobat. Nah, kebetulan, karena kita menggunakan sepeda, nah ini adalah kandang rusaknya. Jadi untuk sepeda, jadi biar kita itu bisa lebih cepat nih sampai ke destinasi hewannya nih sobat. Nah, untuk yang double itu saya dengan anak saya, sedangkan yang untuk single itu istri saya nih. Oh, karena anak saya inginnya berdua nih biar mungkin biar nggak capek kali. Nah, tugu yang tadi kita perlihatkan merupakan tugu dari zona integritas dari Kementerian Pan-RB, Sobat. Sebenarnya kita ingin mencari zona reptil nih, tetapi karena yang kebetulan nih dekat dengan tugu tadi, yang tugu zona integritas, yaitu kandang burung nih. Jadi kita putuskan untuk mampir dulu nih di kandang burung ini nih, Sobat. Dan ternyata di kandang burung tersebut ada burung-burung yang dilindungi nih, karena habitatnya udah mau punah. Seperti ini nih, burung jalak Bali atau curik Bali atau kata lainnya itu Bali Mina. Yang habitatnya itu di hutan dataran rendah nih sobat. Bagus ya, Masya Allah indahnya eh, burungnya ini sobat. Nah itu dia ada corak birunya dari putih-putihnya. Dan kemudian di sebelahnya ini ada burung beo sedang atau common hill mina ya yang habitatnya di hutan basah nih sobat. Nah sebelahnya lagi itu ada yang namanya jalak putih nih sobat atau black wing star king yang habitatnya ada di hutan sekunder terbuka nih sobat. Nah, ini merupakan salah satu dari burung-burung yang dilindungi ya sobat. Oh ya, ini jadi karena tadi kita udah melihat kandang burung yang salah satunya tadi yaitu jalak Bali, maka kita goes lagi. Nah, tidak jauh dari situ ada sarang burung yang cukup besar dan di sini banyak berbagai macam jenis burung-burung seperti burung elang gitu loh sobat. Nah, ini kita perlihatkan jenis-jenis burungnya. Nah, ini kalau sobat perlihatkan ini, kalau sobat lihat sini banyak sekali burung-burung unik ya sobat yang mungkin ya kita jarang melihat nih karena tidak umum yang tidak umum yang ada di sekitaran kita. Jadi
Jadi kalau Sobat Berkuy berkunjung ke Marga Satwa Ragunan ini, bisa nih kita selain melakukan eh, bisa untuk penelitian juga lah, dan kita bisa mengenal berbagai macam jenis hewan nih sobat. Oh ya, ini kita lanjutkan lagi ya sobat, karena yang ketika kita masuk ke Marga Satwa Ragunan, itu kita tadi di awal sudah membayar parkir, kemudian membayar tiket masuk juga, dan perlu Sobat Berkuy ketahui bahwa untuk masuk ke dalam Marga Satwa Ragunan ini itu menggunakan kartu khusus ya Sobat, yaitu kartu e-money dari Bank DKI yang ada logo Taman Marga Satwa Ragunan tersebut Sobat. Nah, bagi Sobat Berkuy yang belum punya kartu, khususnya kartu e-money Taman Marga Satwa Ragunan, bisa tuh langsung beli di on the spot di lokasi ya di Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, saat sampai di Taman Marga Satwa Ragunan itu, jadi Sobat Berkuy tinggal apa ya, bisa tinggal ngetap aja lah. Nah, itu kalau bagi Sobat Berkuy yang sebelumnya udah pernah ke sini dan memiliki kartu khusus tersebut ya Sobat. Nah, bagi Sobat Berku yang belum punya kartu khusus e-money Taman Marga Satwa Ragunan yang dari Bank DKI, itu juga bisa beli on the spot juga nih di sini. Sehingga ketika Sobat Berkuy sampai di Ragunan ini, itu tinggal bilang aja saya tidak memiliki kartunya. Jadi biasanya petugas menanyakan, "Bapak punya kartu atau enggak?" gitu loh. Nah, bilang aja tidak. Nah, nanti begitu kita sudah bilang tidak mempunyai kartu, nah nanti dilihat berapa jumlah dewasa dan berapa jumlah anak-anak, nanti akan dihitungkan tuh oleh petugasnya. Nah, berikut ini saya coba sepil ya, sepil secara komprehensif untuk biaya kartu, eh, karena ketika kita ke sini nih, kebetulan kita belum atau membawa kartunya tidak membawa kartu yang khusus untuk Ragunan, sehingga kita membeli on the spot. Nah, sebelumnya itu untuk informasi aja nih, kita untuk ke Ragunan saat itu menggunakan kendaraan roda 4. Nah, ketika untuk membeli kartunya itu, jadi ketika kita baru sampai nih di pintu gerbang ditanyakan tuh sama petugas ada berapa orang di dalamnya. Kebetulan waktu itu kita kurang lebih 4 orang dewasa dan 1 anak-anak, dan kemudian ditanyakan juga punya kartu atau enggak, ya saya bilang nggak punya. Jadi langsung aja setelah dihitung ternyata sama petugasnya dibilang biayanya semuanya adalah Rp75.000 sobat. Nah, dari Rp75.000 itu kita sepil lagi, kita rinci lagi, yaitu di mana untuk harga kartunya tersebut itu 25.000, dan plus ada saldo di dalam kartunya itu 50.000. Jadi total keseluruhannya adalah 75.000, yaitu dari saldo yang 50.000 plus harga kartunya Rp25.000 sobat. Nah, jadi dari 75.000 tersebut kita gunakan untuk membayar parkir mobil, yaitu sebesar 6.000 itu satu mobil. Kemudian untuk dewasa 4 orang, 4 dikali 4.000 yaitu 16.000, dan untuk anak-anak itu 3.000 ya. Jadi totalnya itu kurang lebih 20.000. Oh, maaf, salah sobat. Jadi dewasa itu ada 5 orang, jadi 4 kali 5 itu 20.000, dan untuk anak-anak 1 orang yaitu 3.000. Sehingga
total keseluruhan dari akumulasi yaitu biaya parkir mobil dan harga tiket masuk untuk 5 orang dewasa dan 1 anak-anak itu totalnya 29.000. Jadi sisa saldo yang kita miliki di kartu tersebut adalah 21.000 sobat. Jadi kenapa saya memberikan mensepil secara komprehensif untuk harga-harganya karena eh, terus terang agak sedikit kaget ya ketika kita datang kok mahal sekali biaya masuk karena yang saya tahu bahwa harga masuk untuk dewasa itu 4.000 ya sobat. Nah, sehingga ternyata setelah saya terima dari eh, bon atau struknya itu ternyata rinciannya tersebut yang tadi sudah saya sebutkan tersebut ya sobat. Jadi jika suatu untuk kartunya sendiri pun kita nggak rugi juga sih sobat. Jadi jika suatu saat kita akan mengajak keluarga atau sanak famili atau teman itu eh, yaitu ngajak ke Taman Marga Satwa Ragunan. Jadi kita udah tidak perlu beli lagi tuh kartunya. Jadi kita kalau kita udah punya kartunya tinggal isi aja saldonya. Itu bisa dari on the spot yaitu di Ragunannya atau isi di tempat lain seperti di ATM, halte busway dan lain-lain. Bahkan eh, ya kita untuk memiliki kartu itu bisa dibilang nggak rugi juga sih. Karena dengan kita membeli kartu yang dari Bank DKI, kita bisa pakai di beberapa angkutan umum seperti busway atau masuk ke Taman Ragunan lagi dan lain-lain. Mungkin ya seperti kartu Imani pada umumnya sobat bisa digunakan untuk belanja juga jika memang tempat belanja tersebut bisa menggunakan kartu Imani. Nah, ini yang kita perlihatkan adalah sejenis mamalia yaitu bangsa primata nih sobat. Sejenis monyet ya. Nah, saya ingat sekali ketika awal ke Taman Warga Suata Ragunan ini monyet ini berisik sekali suaranya, wek 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 gitu. Tapi ketika kita kesini kayaknya monyetnya anteng-anteng semua ini. Jadi bisa dibilang mungkin karena udah kenyang kali, jadi pada anteng-anteng nih. Jadi nggak berisik karena waktu ingat sekali saya waktu awal-awal ke Ragunan itu monyetnya berisik sekali pada mengeluarkan bunyi-bunyi gitu sobat. Nah, ini adalah salah satu monyet lagi ya, salah satu bangsa primata yang dia itu unik nih, dia kayak melamun terus ya sobat. Ya, dia itu lutung budeng sebutannya sobat. Nah, ini di sebelahnya itu adalah lutung perak Kalimantan nih sobat, yang merupakan salah satu bangsa primata juga nih sobat. Dan kalau untuk tahu informasi detailnya nanti tadi itu udah kita perlihatkan, silakan di-post aja. Nah, dari eh, bangsa primata kita ke kawasan reptil nih sobat. Nah, akhirnya kesampaian juga nih kita ke tempat reptil ini. Nah, di sini ada buaya, ada ular. Nah, ini ada buaya senyulong ya, senyulong. Nah, ini dia. Ini memang karena apa ya? Karena mungkin karena di dalam kaca, jadi kita perlu ngejung-ngejung juga nih. Nah, ini dia nih buayanya. Jadi seperti kalau kita dari luar tuh seperti tidak ada binatang, tapi kalau kita perhatikan tuh itu ada tuh binatangnya. Kadang dia ngumpet atau gimana. Nah, itu buaya itu ada di dalam air tuh sobat buayanya. Jadi kalau di sini memang kita perlu apa ya? Mungkin perlu ngezoom ya. Nah, ini adalah buaya muara itu masih kecil ya buaya muaranya. Di sebelahnya itu ada ini juga sejenis reptil juga yaitu ular cincin mas. Nah ini dia itu dia ngumpet tuh sobat di situ. Nah, seperti tadi saya sebutkan bahwa untuk mencari ini memang agak-agak susah sih karena dia kebanyakan pada ngumpet di balik pepohonan nih sobat.
Nah, sekarang kita ke samping yuk. Di samping kebetulan ada sejenis ular namanya ular sanca kembang. Nah, ini saya perlihatkan untuk namanya sanca kembang. Nah, ini saya mencari-cari. Nah, itu sepertinya dia sedang di bawah pohon ya, sobat. Selanjutnya kita ke bulus moncong babi. Moncong babi ini, sobat. Bulus dia kayak kura-kura, sobat. Dia ada di dalam, nah itu dia tuh, di dalam perairan, di dalam air gitu, sobat. Bulus moncong babi. Nah, kita ke seberangnya ini kebetulan ada, eh, di depan itu ada sanca sawah albino nih, sobat. Ularnya dia dia eh, ularnya cukup besar ya. Dia ngumpet tuh, sobat. Nah, ini nanti kita akan perbesar. Ini nih kelihatan tuh, sobat. Nah, ini dia. Dia ularnya albino, sobat. Sanca sawah albino, sobat. Nah, kemudian kita ke sampingnya lagi. Nah, ini itu ada namanya ular sanca kembang. Ya, pokoknya berbagai macam reptil seperti buaya, kemudian ular itu ada di sini semua, sobat. Jadi bisa menjadi bahan untuk apa ya? Pembelajaran untuk anak-anak juga nih sebagai ya agar bisa mengenal ya berbagai macam jenis hewan. Nah, ini ularnya nih, sobat, kita perbesar. Ini ada dua, satu di bawah, satu di bawah pohon, sobat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sejenis ular-ular itu eh, kita patut waspada ya, sobat, karena ada yang berbisa dan tidak berbisa juga. Tapi memang sebagian besar ular itu berbisa nih, sobat. Nah, ini adalah seperti sejenis ini apa ya? Ini kurang jelas nih, mohon maaf nih. Nah, dia dia nah itu dia, jenis ular juga ya, sobat. Nah, ini adalah buayanya nih, sobat. Buayanya. Nah, setelah dari sini kita beranjak ke kandang gajah Sumatera ini, sobat. Ya, ini kita ke kandang gajah Sumatera nih Sobat Berkuy. Termasuk salah satu hewan yang paling besar ya, hewan mamalia yang paling besar, yang besarannya sendiri atau beratnya itu kalau bagi yang jantan itu kisarannya sekitar 4.500 sampai 5.300 kilogram nih. Dan untuk yang betinanya itu kisarannya 2.300-an ya. Dan bisa dibayangkan kalau untuk manusia sendiri ada berapa puluh orang nih untuk bisa mencapai berat badan si gajah Sumatera ini nih Sobat Berkuy. Dan kebetulan kita pada saat waktu ke sana itu beruntung sekali nih ada kayaknya sih ya kalau saya boleh mengkira-kira itu kayaknya jantan dan betinanya nih Sobat Berkuy. Setelah kita puas-puas bermain di atau melihat-lihat di gajah, kita akhirnya jalan-jalan kembali dan kita mau melihat petunjuk arah jalan mana yang nanti kita mau lihat hewannya nih Sobat Berkuy. Nah, ini karena mungkin di depan tersebut parkiran sudah penuh ya, akhirnya dari pihak Ragunan karena pada saat waktu kami ke sana lagi rame, jadi ada banyak juga nih yang dimasukkan juga untuk mobil-mobil di kebun binatang tersebut Sobat Berkuy. Nah, tidak jauh dari parkiran yang digunakan oleh kebun binatang, di situ kita juga melihat yang namanya kandang beruang nih Sobat Berkuy. Kandang beruang di sini juga tidak kalah sama besarnya dengan apa tuh namanya? Gajah ya. Tapi memang lebih gede gajah sih. Dan ini kita beruntung sekali kita sempat melihat beruangnya nih Sobat Buku, cuman kayak beda ya sama beruang yang di gambar-gambar yang lucu gitu kan. Ya mungkin untuk spesiesnya yang namanya beruang itu juga mungkin banyak ya Sobat Buku ya. Nah, ini untuk yang beruangnya itu dibagi dua nih. Entah itu apakah jantan sama jantan, jadi dia tidak dijadikan satu, khawatir takut berantem atau bagaimana, nggak tahu juga nih. Di situ sih kalau yang saya justru tertariknya ada banyak beberapa apa tuh namanya, apa sih namanya pohon-pohon ya, pohon-pohon ya. Di situ
karena mungkin makanannya dari beruang itu adalah ya kayu-kayuan. Ah, nih liatin si beruangnya lagi berdiri nih Sobat Berkuy. Dan setelah puas kita melihat beruang, pokoknya kalau kalian ke Ragunan itu kalian puas deh, apalagi kalau misalkan kalian bersama dengan keluarga tercinta, apalagi dengan anak-anak, kayaknya bakal terhibur ya, karena begitu banyak sekali yang namanya binatang-binatang, jadi sekalian juga mengedukasi mereka ya untuk mengenal binatang-binatang atau hewan-hewan yang ada di dunia. Oke, setelah kita ke beruang madu, ya, itu adalah penampakan dari yang namanya harimau benggala nih Sobat Berkuy. Harimau benggala itu atau nama latinnya adalah Panthera tigris. Tigris merupakan subspesies harimau nih. Dengan ciri-cirinya itu dia taringnya itu sangat besar nih Sobat Berkuy. Taringnya sangat besar, terus udah gitu badannya pun juga lebih besar daripada harimau Siberia dan merupakan salah satu harimau terbesar di dunia nih Sobat Berkuy. Mana ya harimaunya? Oke tuh, kelihatan kan? Nah, di sebenarnya sih ada fakta-fakta menarik nih mengenai soal harimau benggala ini Sobat Berkuy. Sebenarnya harimau benggala itu adalah bukan dari Indonesia, tapi merupakan dari Bangladesh ya, dari habitat aslinya itu di daerah India, Bangladesh nih Sobat Berkuy. Dan termasuk salah satu hewan yang terbesar juga untuk subspesies dari harimau. Sekarang kita kemana lagi nih selain tadi kita ke harimau benggala, ini mana ya? Ada apa di situ ya? Di situ kok ada pepohonan dan nggak kelihatan nih kayaknya apa ini ya? Pada ngumpet semua nih hewannya nih. Oh, harimau ya itu ya? Masih tetap harimau juga nih. Apakah harimau benggala? Nah, capek kita keliling-keliling, di Ragunan itu banyak sekali tempat makan, tapi yang paling kelihatan dan paling mencolok mata kita itu adalah di sepanjang daerah Ragunan atau di dalam Ragunan maksudnya, itu pasti ada tukang pecel. Nah, bagi kalian yang memang pernah ke Ragunan pasti tahu deh yang namanya pecel. Di pecel itu harganya kisaran 15.000. Setelah kita makan, kita juga akhirnya nyemil-nyemil lagi nih. Di situ ada es krim potong. Kalau kata yang jualnya itu seperti kayak es krim Singapura ya Sobat Berkuy. Untuk rasanya banyak ya, tadi sudah dilihat. Nah, ini kalian bisa di-post untuk apa yang kalian mau nih. Dan kita akhirnya memilih atau memesan yang krim cookies sih kalau nggak salah ya. Itu harganya untuk semua items, itu per itemnya adalah 20.000. Nah, bagi kalian yang ingin mencoba, apa namanya, jalan-jalan selain kalian memakai sepeda atau menyewa sepeda, kayaknya dengan yang tadi kereta seperti itu, bisa ya untuk kalian, apa namanya, layak untuk dicoba nih Sobat Berkuy, karena, Ragunan itu kan sangat luas sekali ya Sobat. Kalau misalkan kalian jalan kaki itu kayaknya tidak terpuaskan karena begitu banyak, binatang-binatang atau ya tempat-tempat yang patut kalian kunjungi. Tapi sayangnya kalau misalkan pakai kereta keliling ini, kalian tidak bisa berhenti di sembarang tempat ya Sobat, karena memang kan tadi kalian sudah lihat untuk kereta keliling itu banyak sekali orang-orangnya ya. Dan untuk harganya sendiri dari kereta keliling itu, harganya per orang itu adalah 10.000. Sebenarnya sih bisa sih kalau misalkan kalian mau berhenti di tempat-tempat, yang mau kalian, ingin lihat binatangnya, ada sih untuk, apa namanya, kendaraannya, tapi emang agak lumayan kalau nggak salah ya, kalau saya tidak salah itu harganya 250.000, tapi kami tidak menyewanya, karena kita hanya sewa untuk sepedanya saja nih Sobat Berkuy. Nah ini untuk tiketnya nih, jadi kalau kalian mau mencoba kereta keliling, kalian bisa membelinya di loket tersebut. Nah itu ada bacaannya ya, untuk per orangnya adalah 10.000. Ya ada plus minusnya sih Sobat, tapi kalau menurut saya ya nggak apa-apa lah ya, untuk kalian bisa memakai kereta tersebut. Nah ini keretanya sudah selesai apa namanya, mengiringi para pengunjung. Dan cukup sekian sampai di sini dulu untuk video kita kali ini.
Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkelana kuy.